Baik, selamat datang di channel God Ministry. Saat ini kita akan menyaksikan, mendengarkan diskusi atau debat teologi, kristologi, ataupun islamologi, di mana 5 orang polemikus atau apologet Islam telah berkumpul dan akan berdiskusi dengan pendeta Joshua Tewu. Sebenarnya ini seperti domba masuk ke dalam kandang serigala, sebab 5 lawan 1. Kita akan dengarkan bagaimana diskusi ini sangat menarik, dan pendeta Joshua Tewu dengan tenang menjawab semua 5 orang debaters atau polemikus atau juga apologet daripada Islam ini. Mari sama-sama kita saksikan, kita dengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Panjang kalau mau didebatkan ya. Saya mau tanya kabar Pak Pendeta aja dulu. Gimana kabarnya Pak Pendeta? Terima kasih Pak Bamtri, baik, dalam keadaan sehat Ya. walafiat. Saya dulu tertarik dengan pernyataan Pak Pendeta ya beberapa bulan yang lalu yang mengatakan Islam itu luar biasa. Islam itu mampu menutupi aib saudaranya sendiri, dan Pak Pendeta juga waktu itu menyampaikan sering mengikuti ceramahnya Ustadz siapa ya yang dari Makassar itu ya? Dasat Latif. Ya, Ya Ustadz Dasat Latif. betul. Ini saya tertarik, dan waktu itu juga berdoa lah buat Pak Pendeta ya, mudah-mudahan hatinya terbuka, melunak gitu ya, menerima ajaran Islam. Nah, itu Terima aja kasih. Pak Pendeta. Terima kasih Ya. Pak Triat, Bamtri atas doanya. Salam buat keluarga, dan saya mau tanya Udin gimana kabarnya Pak Pendeta? Udin? Saya nggak- Masih sehat hubungannya sama Udin ya? Tidak ada komunikasi sama sekali lagi. Saya nggak tahu kabar dulu. Udah nggak usah diurus. Ya. Padahal dulu dekat kali ya sama Saifuddin Ibrahim ya Pak Joshua ya. Konon kabarnya begitu, dalam jejak sejarah juga nggak bisa. Lalu sekarang nggak ini lagi silaturahminya karena Ya. Kayak Bang Tri dan Tante Uci lah. Ya. Nah, kalau Ana orangnya suka ketawa Pak Joshua, jadi Sama-sama. nggak suka yang serius gitu. Iya, sama-sama. Silahkan Ustadz Wafi, mungkin ada pertanyaan. Iya, terima kasih Bang Bamtri, Mas Dedi dan Uni Rifa, dan Bapak yang saya hormati, Bapak Pendeta Joshua Tewu. Terima kasih. Di sini ada sedikit kejanggalan, Pak, selama saya membaca Bible. Dulu saya setelah sholat baca Quran, Pak. Sekarang setelah sholat saya baca Bible, Pak. Bagus dong. Iya, setelah saya baca-baca, sejauh apa yang saya pahami, Pak ya, Yesus itu sebuah nama bagi manusianya, begitu. Makanya ketika ada perbedaan untuk membuktikan mana roh jahat dan mana roh kudus, itu harus meyakini bahwa Yesus datang sebagai manusia. Berarti nama Yesus itu nama yang disematkan oleh manusianya. Pertanyaannya, Pak, kenapa yang dituhankan ketika sudah kembali kepada Bapa itu kok tetap nama manusianya? Padahal kita tahu manusianya mati 3 hari, manusianya lemah, butuh kekuatan malaikat dan lain sebagainya. Bahkan di banyak ya episodenya itu ya, yang makan ikan goreng lah dan lain sebagainya. Kenapa yang dituhankan justru nama yang disematkan manusia itu tidak kembali kepada dulu, bahwa orang-orang Yahudi dan murid-murid awal Yesus menyembah yang namanya Yehova. Seperti itu Pak, pertanyaan saya. Baik. Monggo. Jadi pertama Pak, nama Yesus itu telah ditetapkan sebagai satu-satunya nama di kolong langit ini, yang olehnya semua manusia diselamatkan kalau berseru kepada nama itu, sebagai nama di atas segala nama. Nama yang diyakini dapat menyelamatkan. Artinya bukan nama itu saja, di balik nama itu ada karya indah, agung dan mulia dalam penebusan manusia berdosa. Supaya, saya tidak pernah menggunakan penebus dosa manusia. Saya orang yang bertolak belakang dengan 99% narasi Kristen yang dibangun bahwa Yesus penebus dosa manusia. Saya
mengatakan Yesus penebus manusia dosa. Bukan dosanya yang ditebus, tapi manusianya yang ditebus. Itu misi dibalik karya agung di Golgota. Nah, kenapa nama itu tetap dibawa sampai ke sorga? Karena nama itu telah dipatenkan, tidak ada nama lain. Nama yang dijanjikan kepada semua manusia, supaya barang siapa yang berseru kepada nama itu diselamatkan. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Yehova? Sebenarnya Yehova itu tidak asli Alkitab, termasuk Yahweh. Ya, apakah pakai H atau tanpa H? Yang ada di perjanjian lama, kalau orang-orang teolog mau jujur, itu yang ada hanya 4 huruf mati yang dikenal dengan istilah tetragrammaton, YHWH, tanpa pempanjangannya. Itu jadi semacam inisial dari sang pencipta. Jadi YHWH itu ya. Nah, itu sebabnya kalau Anda baca Alkitab, dikatakan bahwa itu bukan nama yang ditetapkan untuk menjadi nama yang menjadi pokok keselamatan, bukan. Karena ada nama yang akan diberikan. Nah, ketika dia turun dalam keadaannya sebagai manusia, dan dia memberi namanya sendiri dalam eksistensinya sebagai manusia penyelamat itu dengan nama Yesus, maka nama inilah yang menjadi nama paten dalam soal keselamatan, Pak. Itu. Kalau Anda periksa naskah perjanjian lama, naskah perjanjian baru, tidak ada nama lain selain nama Yesus. Sedangkan YHWH bukan nama. Bahkan orang Yahudi dilarang untuk berseru kepada nama itu, inisial itu. Kenapa? Karena orang tidak tahu bagaimana mengucapkannya sebenarnya. Nama itu tidak untuk diucapkan, tidak untuk diserukan. Makanya orang Israel asli, orang Ibrani, tidak berani memanggil dengan Yahweh, ya, tapi memanggilnya dengan Adonai. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Seperti itu, bukan Yahweh. Belakangan itu muncul istilah itu untuk memudahkan penyebutan YHWH dalam berteologi. Tapi itu kemudian tidak disadari menjadi kerancuan bagi banyak orang. Nah, jadi seperti itu, Pak Ustadz. Kan gini Pak ya, ketika Bapak menjawab bahwa nama Yesus adalah nama yang telah dijanjikan sebagai penebus manusianya, sehingga nama itu menjadi abadi sampai dituhankan, padahal di konsep awal Yohanes 1 nomor 1 itu justru yang menjadi otoritas yang utama itu bukan logosnya, Pak, yang akan diberi nama Yesus, tapi Allahnya. Jadi kalau kita melihat konsep awal, pasal 1 apa yang Anda maksud? Coba dibacakan. Kan pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, yang menjadi otoritas di sini adalah Allah. Allah memiliki firman. Sehingga dalam Yohanes 1 nomor 14 dikatakan firman itu turun menjadi daging atau kita katakan manusia. Jadi yang menjadi otoritas dalam penyembahan itu adalah Allah. Kalau kita melihat dalam 13 prinsip keimanan orang Yahudi, dari dulu sampai zaman murid-murid Yesus, ada istilah dalam Slosa Asal Ikarim, ya. Slosa Asal Ikarim itu adalah 13 prinsip iman Yahudi. Yang nomor 3, di sana dikatakan bahwa yang namanya Tuhan tidak boleh berjasmani dan tidak boleh berkonsep jasmani. Yesus jelas-jelas berkonsep jasmani, dan Yesus jelas-jelas adalah jasmani. Yang awalnya firman lalu menjadi jasmani. Nah, kalau kita melihat konsep bahwa yang awal mula menjadi prioritas itu adalah Allah, kenapa ketika firman ini sudah turun dan kembali kepada Allah itu kok malah firmannya yang dituhankan? Bukan Allahnya yang memiliki firman itu. Karena kalau di Islam, Pak ya,
kita sebagai orang Islam haram dan kafir hukumnya ketika menyembah firman. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita sebagai orang Islam menyembah firman, itu tidak mewakili penyembahan yang lain. Allah itu memiliki beberapa sifat yang maha berfirman, yang maha kekal, yang maha dahulu, tidak ada awalnya, dan maha-maha yang lain. Tapi kalau kita menyembah Allahnya, sama dengan kita menyembah seluruh sifat kesempurnaan yang melekat kepada dirinya. Nah, dengan logika tersebut, maka seharusnya umat Kristen itu menyembah, ini pemikiran saya Pak ya sebagai orang Islam, nanti bisa dibantah, seharusnya adalah Allah yang memiliki firman tersebut, bukan malah firman yang keluar. Meskipun ada konsep trinitas nantinya, meskipun firman ini sudah keluar lalu kembali lagi kepada Bapa yang di sorga atau Allah dengan A huruf besar, kata LAI, itu Allahnya, karena Allahnya pemilik firman dan dialah yang mengutus firman. Dan kalau kita lihat di Ibrani 3 Pak, orang yang mengutus dengan yang diutus itu jauh lebih tinggi derajatnya yang mengutus. Orang yang membuat rumah, sampai begini di Ibrani 3 itu Pak, orang yang membuat rumah lebih baik daripada rumah yang dibuatnya, sampai dilogikakan seperti itu. Yesus sebagai apostolos, utusan dari utusan dari Allah yang dia berupa firman, dia kembali lagi kepada Allah. Nah, ini akan rancu ketika yang disembah justru firman-Nya. Karena yang namanya Tuhan itu memiliki beberapa sifat kesempurnaan yang semuanya milik Allah itu. Oke. Gitu kira-kira Pak, lanjut. Ini yang saya bilang, kesalahpahaman global, termasuk kesalahpahaman Anda di dalam menguraikan siapa Yesus. Karena begini Ustadz yang terhormat, bahwa itu yang Anda sebutkan, firman yang jadi daging, firman yang keluar dari, itu frame dari kaum Trinitarian dengan konsep Tritunggalnya yang tidak Alkitabiah. Karena kami yang percaya bahwa Tuhan itu Esa, Elohim itu Esa, dalam bahasa Arabnya Allah itu Esa, itu tidak seperti konsep teologis yang Anda uraikan berdasarkan frame teologi Trinitarian. Bukan Pak, tidak seperti itu. Menerangkan hal ini harus dibahas secara keseluruhan rencana penyelamatan manusia dan eksistensi dari sang penyelamat yang tidak lain dan tidak bukan adalah sang kehidupan itu, sumber keberadaan, sang pencipta seru sekalian alam, gitu. Nah, dalam pemahaman Alkitabiahnya Pak Ustadz, firman yang jadi manusia itu berbicara skema yang tidak terputuskan dari janji sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Allah telah menjanjikan juru selamat yang akan datang, gitu loh. Yang Yesaya nubuatkan yang tidak lain dan tidak bukan adalah Dia sendiri yang akan datang dalam rupa manusia, manusia terurap yang disebut dengan Mesias di Perjanjian Lama, dan di Perjanjian Baru adalah Kristus, istilah Kristus. Dua istilah berbeda dengan satu figur, satu misi yang sama, ya, artinya penyelamat. Nah, kalau kita mau berbicara tentang bahwa firman itu jadi manusia, itu berbicara tentang Allah telah menjanjikan juru selamat untuk menyelamatkan setiap manusia keturunan Adam yang telah jatuh dalam dosa dan berujung pada maut. Karena upah dosa adalah maut, gitu loh. Nah, sehingga ketika firman itu jadi manusia, bukan berarti ada pribadi kedua turun, atau kemudian ada sublimasi yang keluar dari sang Bapa lalu menjadi manusia, terpisah dari sang Bapa dan sebagainya. Itu konsep teologi Tritunggal yang triteistik, kalau saya mau katakan. Kalau saudara-saudara saya orang Tritunggal tidak terima, saya katakan bahwa Tritunggal itu berbasis triteistik, ya mereka sebenarnya harus kembali kepada skenario yang dikatakan Tuhan telah menggenapi janjinya. Jadi firman yang telah menjadi manusia itu artinya Pak, janji tentang penyelamatan lewat seorang juru selamat
yaitu Dia yang diurapi, yaitu Dia sendiri yang datang dalam keadaannya sebagai manusia, itu telah tergenapi di dalam diri Sang Mesias yang diberi nama Yesus. Jadi tidak ada bicara ada pribadi lain yang kemudian dituhankan, tidak. Dia dari sononya memang Tuhan. Dia Tuhan yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Gitu Pak Ustadz. Oke, lanjut Bang Zuma, lanjut Bang Zuma. Oke, saya mau sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau Iya. beli obat dulu. Iya. Oke. Oke, Semangat Ustaz. malam Silakan. Pak Pendeta Joshua Tewu. Selamat malam Pak Zuma. Akhirnya kita jumpa di sini, Pak. Iya, mestinya di Aduh. Makassar. Mestinya di Makassar kita makan coto sama-sama. Itu misalnya aku bilang. Iya, mungkin karena faktor sekali kita nanya rival lah. faktor sibuk itu. Iya, iya, iya. Oke, apa kota 6 bos? Iya, iya. Tapi ini Pak Pendeta ya, inilah bagusnya kalau orang yang berilmu yang kemudian tampil di permukaan memberikan pencerahan kepada anak bangsa gitu ya, supaya kita semua itu bisa berdialog dengan baik, mendudukkan perkara kebenaran dua agama ini, Amin. untuk menghindarkan adanya hujat menghujat antar Ya. anak bangsa kan gitu. Yes, oke. Ya. Jadi begini Pak Pendeta, terkait dengan Islam Kristen kan gitu ya. Kalau di Islam yang kami pahami, kami mengenal sosok Nabi yang bernama Nabi Isa alaihissalam, yang mungkin Pak Pendeta tidak imani, melainkan mengimani Yesus. Di dalam Al-Quran gini Pak Pendeta diterangkan bahwasanya wa inna la ilmu lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Al-Quran kemudian mensuplai pengetahuan kepada kami umat Islam bahwa sesungguhnya manusia bernama Isa itu benar-benar menjadi pertanda tentang hari kiamat. Karena itu janganlah ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Nah, yang kami pahami secara garis besar, Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, kemudian Nabi Isa alaihissalam itu ditolak, lalu kemudian ingin dibunuh, lalu Allah menyelamatkan beliau, diangkat ke langit. Nah, kondisi ini kemudian, ini pandangan saya sebagai seorang muslim, kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh ahli kitab orang Farisi untuk menjajakan sebuah konsep kepada Romawi dan Yunani, di mana konsep itu Nabi yang tadi melakukan mukjizat ini kemudian diajarkan sebagai dewa yang datang dalam rupa manusia. Nah, yang ingin saya sampaikan di depan Pak Pendeta ini, tolong disikapi, diluruskan ketika pemahaman saya ini keliru. Baik Pak. Saya ingin mengatakan bahwa antara Yesus, Isa, itu tidak ada hubungannya dengan Kristen sama sekali dalam hal pengajaran. Kenapa saya mengatakan demikian? Sebab di dalam kitab yang Pak Pendeta pegang, Matius 24 nomor 27 misalnya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Yang saya pahami, anak manusia di sini adalah Yesus yang datang untuk yang kedua kalinya. Artinya bahwa ketika matahari itu terbit, cahaya itu bersinar atau kilat itu kemudian memancarkan cahaya dari timur ke barat, maka seluruh makhluk yang hidup, dalam hal ini manusia, akan melihat dan mengetahui dan tersadarkan itu bahwa oh, utusan Tuhan Sang Mesias Yesus yang kami sebut Isa alaihissalam sudah datang untuk yang kedua kalinya, sehingga dunia ini kemudian menjadi terkesima dengan kejadian itu. Karena ini adalah pertanda sesuai dengan Al-Quran, pertanda akan datangnya hari kiamat, maka manusia seluruhnya akan tersadarkan dengan adanya cahaya yang terlihat dari timur sampai barat ini. Tapi yang terjadi kemudian adalah yang disampaikan kepada kita dari teman-teman Kristen, tapi kami hargai itu adalah iman. Datangnya Yesus ke padang pasir pada saat ada ahli kitab bernama Paulus, orang Farisi, yang dia sendiri dengan orang-orang yang ada sekelilingnya yang melihat Yesus datang. Padahal kedatangan yang kedua itu belum, nanti setelah cahaya itu bersinar dari timur ke barat.
Yang kedua kali menurut Al-Quranul Karim. Tapi ternyata ketika Yesus mengatakan berpesan, jangan kau mendengarkan, jangan kau mendekati, jangan kau percaya ketika ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Jangan kau percaya, kata Yesus. Tapi ternyata penilaian saya, pengakuan Paulus mengaku bertemu Yesus, siapakah engkau? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu di luar konsep yang diajarkan oleh sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel. Ajaran yang ditambah-tambahkan menurut saya sehingga melahirkan konsep Kristen. Ini pandangan saya, Pak Pendeta. Karena Anda orang berilmu, tentu memahami hal yang saya sampaikan. Saya mohon untuk dicerahkan, khususnya kepada saya yang mungkin salah dalam menilai itu. Silakan. Baik, saudaraku Pak Suma, saya sangat menghargai, sangat menghormati pemahaman akidah Islam yang Anda sebutkan tentang Isa Al-Masih yang berlandaskan Al-Quranul Karim. Saya tidak membantahnya. Artinya itulah kepercayaan Islam berdasarkan kitab suci Al-Quran. Nah, hanya jikalau Anda kemudian memparalelkan antara Al-Quran dan Alkitab seolah-olah itu satu warna, disinilah persoalan tafsirnya, bahwa apa yang Anda katakan atau dengan penuh rasa hormat, apa yang Anda kutipkan berdasarkan ajaran Al-Quran, itu tidak diajarkan oleh Alkitab. Iman Kristen berdiri di atas bukan mitos para Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi, bukan. Iman Kristen dibangun berdasarkan kitab suci Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21. Nah, tidak ada kita mendirikan iman kami di atas story atau hikayat atau mitos yang ada di sekitar para Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, termasuk seperti yang Anda bilang tadi, Pak Suma, soal konsep tentang Yesus itu dijajakan, ditawarkan kepada bangsa Romawi, ya, dan itu mitos yang berkembang pada saat itu, dan kemudian diparalelkan dengan Paulus adalah orang yang kemudian mengajarkan konsep yang salah yang tidak diajarkan oleh Kristus sendiri. Nah, itu sebabnya saya katakan bahwa kalau kita berbicara mengkombinasi atau memixkan, mencampur adukkan antara pemahaman Al-Quran dan Alkitab, kita akan dikaburkan dengan hal itu. Dominasi Islam dalam soal pemahaman Isa Al-Masih yang menganggap bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus, dan memaksa Alkitab atau orang Kristen harus mengaminkan apa yang diajarkan Al-Quran, disinilah letaknya kekeliruan itu, saudaraku. Nah, tapi saya sendiri sangat menghormati. Kalau begitu kepercayaan Islam, ya nggak ada masalah, silahkan. Disinilah yang bahasa Indonesia dari apa yang terkenal dengan ayat kum dinukum, apa ya, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Begitu, Sari Batang. Sederhana saja. Iya, baik. Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu dari Pak Pendeta, apa nggak keberatan kita dialog kayak begini, Pak? Enggak, saya nggak keberatan sama sekali. Artinya, asal dialog itu dengan motif untuk mencari pengetahuan yang benar atau untuk mengkonfirmasi, kayak Bapak bilang, itu kan saya sangat hormati, sangat hargai, Pak Suma. Ketika Anda bilang, kalau pemahaman saya salah, tolong diluruskan. Itu kan sportivitas yang patut dijunjung tinggi, patut dihargai. Makanya ketika Anda berbicara seperti ini, saya sangat menghormati, saya sangat memberikan apresiasi, dan semua teman-teman yang lain. Saya justru kadangkala bicara begini, maaf ya, tidak meremehkan saudara-saudari saya seiman. Kadangkala saya merasa nikmat berdialog dengan saudara-saudara Islam seperti ini, dibandingkan saudara-saudara Kristen yang bagi saya kadangkala saya malu sendiri juga kalau mereka berdialog, berdiskusi, tapi kemudian emosional, anarkis, dan kemudian ketika kalah dalam pertarungan doktrin, teologi misalkan, seperti Anda ketahui, saya banyak berseberangan dengan banyak orang Kristen masalah keesaan dan trinitarian ini. Ya, kemudian mereka tidak mampu mengalahkan saya secara argumentatif teologis, mereka menyerang pribadi, personal, membangun gosip, fitnah, dan lain sebagainya, pembunuhan karakter.
Itu yang saya katakan amat sangat disesalkan. Sedangkan orang-orang Islam seperti Pak Suma dan yang lain-lain, ketika saya alami berdialog seperti ini, Uni Rifa, bahkan 7 orang teman saudara-saudara saya Muslim datang, kami bisa bersilaturahmi, kami bisa bersantap malam bersama dengan riang. Bukan berarti kita tidak mendiskusikan agama, iman, perbedaan, bahkan saling ajak mengajak. Misalkan Uni Rifa suka bercanda, ini kesempatannya kayaknya Pak Yosua ucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu saya bilang, oke, kita gantian. Kamu terima Yesus, saya bimbing ya. Dan tidak ada masalah, kita saling mengakrabkan diri tanpa perlu emosional, marah, anarkisme, atau maki-maki dan sebagainya. Makanya saya katakan, Pak, saya betul-betul menikmati diskusi-diskusi seperti ini, Pak Suma. Silakan Pak Suma. Baik, baik Pak, makasih, alhamdulillah. Jadi sekedar diketahui oleh umat Islam dan juga teman-teman Kristen yang sempat melihat live kita ini, saya dengan Pak Pendeta dalam hal ini murni ya berdialog. Saya sengaja membawa Al-Quranul Karim supaya saya tidak melepaskan pandangan saya terhadap Kristen berdasarkan kitab suci yang saya imani gitu. Nah, kembali Pak, di dalam Al-Quranul Karim, ini kan Al-Quran ibaratnya kalau kita menganalogikan Indonesia, maka Al-Quran ini adalah reformasi dalam pandangan saya sebagai orang yang sedikit belajar gitu. Kemudian Kristen itu adalah Orde Baru, dan Yahudi itu adalah Orde Lama kan gitu. Artinya kapasitas dari pandangan cakrawala keislaman saya itu bisa merujuk kepada 2 pandangan sudut pandang golongan tadi. Nah, Al-Quran kemudian menceritakan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqan lima ma'akum wa kanu min qablu yastaftihun alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafarubi. Lalu kemudian fala'natullah alal kafirin. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Jadi Al-Quran membenarkan tentang adanya sebuah pemahaman atau wahyu yang diterima oleh kaum terdahulu. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kufur. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu mengingkarinya. Maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar terhadap itu. Nah, poin daripada ayat surah Al-Baqarah 89 ini kemudian saya temukan di ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan jangan kamu menyembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Apa poinnya kemudian? Ayat ini menerangkan tentang kondisi umat terdahulu yang kemudian mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Sehingga narasi yang saya bangun di awal tadi, ketika kemudian saya mengatakan tentang Matius 24 nomor 27, bagaimana kondisinya ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang untuk yang kedua kalinya. Ternyata beliau datang, yang lain di manusia di belahan dunia manapun itu kemudian menyadari kedatangannya. Jadi tidak ada yang kemudian terlena dengan itu. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Nah, terkait dengan pernyataan-pernyataan Pak Pendeta, di awal saya mendengarkan tadi tentang Tuhan datang dalam rupa manusia. Nah, inilah yang saya katakan, mohon maaf yang sedalam-dalam, inilah yang saya katakan bahwasanya adanya pertentangan keyakinan antara oknum yang kami sebut Nabi Isa alaihissalam, atau boleh saya setarakan sebagai Yesus dalam hal penyampai firman dan penerima firman, itu ketika datang kepada Bani Israel, sama sekali dia tidak pernah mengatakan dirinya seperti yang diimani oleh teman Kristen. Apakah Kristen itu salah? Menurut pandangan saya, Kristen itu tidak salah. Tapi dalam hal ini, konsep ini dihasilkan dari paradigma yang kemudian dijajakan kepada orang Romawi dan Yunani pada saat itu, dan hari ini teman-teman Kristen adalah korban. Itu pandangan saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Nggak apa-apa. Saya tahu ini salah menurut pandangan Pak Pendeta. Ini salah pasti. Tetapi izinkan saya untuk mengurai bahwasanya kekristenan ini yang kemudian disebut di Antioquia pertama kali adalah sebuah karya yang dibangun oleh ahli kitab
orang-orang Farisi, kemudian yang menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang-orang non-Yahudi masuk ke dalam agama yang kemudian dibuat oleh ahli kitab. Sebagaimana yang diterangkan dalam Matius 23 nomor 15 itu. Karena Yesus acap kali begini, Pak. Saya belajar gitu loh. Belajar bertahun saya mencari di mana titik celah membebaskan teman-teman Kristen dari apa yang kemudian Yesus sangkakan kepada ahli kitab. Saya mencari di mana saya bisa meloloskan ini dalam perspektif pandangan saya sendiri, bukan golongan ataupun kelompok. Saya melihat bahwa Yesus itu acap kali di dalam kitabnya teman Kristen meminta pengikutnya untuk waspada, 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 waspada. Dan kisi-kisi kewaspadaan itu merujuk kepada orang ahli kitab. Sedangkan Kristen dihasilkan dari akar yang berakar dari ahli kitab. Lalu kemudian saya selalu mencoba untuk menyambung-nyambungkan antara konsep yang Yesus ajarkan kepada ahli kitab dengan ajaran Kristen hari ini. Tapi sama sekali saya tidak menemukan adanya korelasi itu, Pak. Yang ada pertentangan. Contoh nih, ketika Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi itu lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Kristen kemudian dengan kasihnya, dengan agamanya yang baik, itu lahir dari sebuah pemahaman bahwasanya dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat bersama dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Akal saya nggak bisa terima itu, Pak. Ya, ketika Yesus mengatakan tidak setitik pun dihilangkan sebelum bumi dan langit ini lenyap, kemudian muncul agama yang mengatakan semuanya itu lenyap hanya dengan propaganda tentara-tentara Romawi. Rupanya tentara. Ya, silakan, sorry, silakan. Saya nggak lupa poin-poinnya, Pak Suma. Jadi begini, Ustadz. Jadi narasi yang Anda bangun berdasarkan perspektif Islami yang Anda yakini, itu sebenarnya kalau kami katakan tadi, itu hak Anda untuk membangunnya, membangun narasi seperti itu. Tapi di dalam kultur Kristen pun, bahkan sejak awal tidak seperti itu. Kekristenan tidak dibangun atas propaganda atau hasil kinerja menjajakan konsep yang keliru terhadap Romawi dan kemudian jadi Kristen. Tidak seperti itu. Karena kekristenan itu dibangun berdasarkan nubuatan bahwa ada umat baru yang akan dibangun oleh Sang Mesias. Dalam kitab Yeremia itu dikatakan. Jadi kekristenan itu lahir dari penggenapan nubuatan itu juga, pengikut Kristus. Dan kami tidak pernah mengklaim kekristenan itu sebagai agama. Hanya dia mengadaptasi di setiap negara yang punya aturan hukum yang berbeda. Bagi saya pribadi, kekristenan adalah soal relationship, hubungan pribadi antara Sang Pencipta dengan umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa lewat Kristus Yesus dengan karya penebusannya yang diajarkan oleh Alkitab, bukan hasil propaganda para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Pak Zuma. Dan ini tidak sama sekali sesuatu yang Anda campur adukan antara kutipan-kutipan ayat yang saya aminkan. Kalau kutipan ayatnya saya aminkan, tapi ketika Anda bangun narasi dari kutipan itu yang salah, Pak Zuma. Tidak seperti itu, termasuk misalkan ya bahwa kitab Taurat, hukum Taurat itu dibatalkan di Kolose 2:15 yang Anda maksud itu oleh kematian Kristus, dan itu tidak masuk di akal Anda. Karena saya bisa pahami, karena Anda tidak memahami dalam konteks holistik keseluruhan karya penebusan, bahkan mulai dari janji penebusan itu sampai penggenapannya. Nah, kenapa hukum Taurat dibatalkan? Hukum Taurat itu dikatakan sebagai pengawal sampai yang benar itu datang, sampai iman itu datang, gitu loh. Nah, sekarang misalkan begini, Pak Suma, saya mau gambarkan, analogikan itu begini. Kalau yang mengawal ini digunakan sebelum dia tiba pada tujuannya, itu terus dibatalkan, itu salah. Tapi kalau misalkan yang mengawal ini sudah sampai kepada tujuannya, dia setelah menyelesaikan tugasnya dan tidak perlu lagi melanjutkan kawalan itu karena dia sudah sampai, gitu loh. Nah, Taurat mengawal sampai kepada iman, sampai kepada Yesus datang. Nah, Yesuslah penyempurna seluruh tuntutan hukum Taurat, Pak Zuma. Nah, itu sebabnya ketika Yesus menggenapi semua itu, hukum Taurat tidak dibutuhkan lagi.
Ya, itu hanya bayangan, hakikatnya adalah Kristus, Pak Zuma. Gitu. Nah, kalau kita mau bicara ini secara detail, kita memang butuh waktu beradaptasi. Jadi sebagai saya, Pak Zuma, itu hukum Taurat itu seperti brosur untuk sebuah apartemen yang akan dibangun misalkan ya. Brosurnya dikasih tahu ini sekian begini. Makanya seluruh hukum Taurat itu dengan tradisi simbolik, ibadah simbolik Israel itu kayak brosur bahwa Mesias yang akan digambarkan itu harus dijaga janji itu dengan ibadah-ibadah simbolik. Nah, ketika brosur tentang apartemen itu diedarkan, apartemen itu belum ada. Ketika apartemen itu sudah selesai dan menyerahkan kunci, brosurnya nggak dibutuhkan lagi, nggak perlu dilanjutin lagi, Pak Zuma. Gitu loh, kita tinggal masuk dan menikmati apartemen itu. Kira-kira seperti itu analoginya, Pak. Oke, baik. Sekali lagi saya minta maaf yang sedalam-dalamnya ya, Pak Pendeta. Ini pandangan saya sebagai seorang Muslim ya, Pak ya. No problem. Bukan. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi gini, sangat menarik dengan paparan dari Bapak gitu ya. Tapi beda pendapat itu adalah hal yang wajar kurasa. Nah, pandangan kami sebagai seorang Muslim ya, sekali lagi sebagai seorang Muslim, lalu kemudian keterbukaan agama Kristen itu untuk dipelajari, lalu kemudian amanat agung untuk memberitakan Injil kepada siapapun, lalu kemudian instruksi dari Al-Quran kepada saya untuk belajar gitu, membawa saya pada kondisi di mana saya belajar tentang Bible. Meski dalam pembelajaran itu kemudian ternyata menurut sudut pandang teman-teman Kristen, saya salah, saya keliru, saya kemudian tidak sesuai dengan Alkitabiah menurut pemahaman. Itu wajar itu, karena saya bukan seorang Kristen. Yeah. Tapi izinkan saya berpendapat di dalam hasil penemuan pelajaran saya ini, proses belajar mengajar saya yang saya alami. Yeah. Nah, ketika kemudian dalam pandangan Islam ada yang dikatakan persaksian, kesaksian iman, kesaksian tentang Tuhan, kesaksian diri sebagai hamba Tuhan, kesaksian diri sebagai utusan Tuhan. Itu juga saya temukan di dalam kitabnya Pak Pendeta, Yohanes 17 nomor 3. Nah, ini masih ada uraian rangkaiannya dengan uraian kita tadi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ini adalah cerminan Taurat, kesempurnaan Taurat. Ada yang mengutus, ada yang diutus. Nah, lalu kemudian kalau saya mendefinisikan ini, memaknai ini dengan narasi keislaman saya, di situ sangat jelas dikatakan tidak ada Tuhan selain daripada Allah, Yesus utusan Allah. Kalau kemudian saya mempersaksikan syahadatainnya, la ilaha illallah Isa Rasulullah. Pandangan saya sebagai manusia biasa nih yang memiliki akal, ketika saya bertanya pada diri saya, apakah makna dari ayat ini di situ adalah 3 menjadi 1, atau 1 menjadi 3, atau 1 kemudian tetap 1, tetapi pada prinsipnya dia menjadi 3. Nah, inilah yang kemudian yang masih berputar-putar di kepala saya. Yeah. Sedangkan dalam poin ini, hidup kekal itu mendudukkan pribadi Yesus dalam cakupannya dia sebagai manusia, sebagai utusan. Poinnya adalah dia mengakui orang-orang Yahudi ketika ingin hidup kekal, dia kudu wajib hukumnya mendudukkan perkara ini dengan serius, bahwa Yesus itu hanya sekedar utusan Tuhan. Nah, saya dibingungkan dengan adanya kitab Yesaya 63 nomor 9 yang mengatakan bukan utusan, bukan duta. Sedangkan Yesus mengatakan dirinya adalah utusan. Lahir kemudian Kristen saudara saya yang mengatakan bahwa Yesus yang utusan itu adalah Sang Tuhan itu sendiri. Nah, disinilah saya menemukan sebuah dilema pada diri saya yang kemudian justru akan semakin menguatkan iman saya. Dan saya semakin cinta kepada Yesus. Gitu loh, gitu loh Pak Pendeta. Iya, menarik. Oke, silakan Pak Zuma. Ya, karena pembahasan seperti ini kan memang sebenarnya memicu keinginan tahu kita lebih dalam satu dengan yang lain untuk belajar. Cuman yang saya mau katakan kepada Pak Zuma bahwa kalau Anda mengatakan bahwa itu membingungkan dan tidak pernah ada narasi yang mengatakan Yesus harus disembah, misalkan contohnya ya, dia hanyalah seorang utusan.
dalam kapasitas tertentu, termasuk pengakuan atau syahadat Anda bahwa Allah itu yang wajib disembah, sedangkan Yesus adalah utusannya, itu nggak salah dalam konteks tertentu, gitu. Tapi kalau kita mau bicara kembali kepada Grand Master atau semacam masterpiece dari rencana penyelamatan itu yang dijanjikan oleh Allah sendiri, yang mana Dia sendiri yang akan datang, dan itu bukan ajaran ahli kitab, itu nubuatan yang sudah dilakukan. Dan perjanjian baru bukan Paulus yang mengajarkan itu pertama, tapi murid-murid Yesus, ya, yang salah satunya Thomas, yang menunjukkan dengan sikap verbalnya, dengan perbuatannya, sujud menyembah dan mengaku bahwa Yesus Tuhan, Yesus Allah, dan Yesus tidak pernah menolak penyembahan apapun terhadap dirinya, walau dia masih dalam kapasitas manusia saat itu. Ya, karena apa? Memang dia Tuhan, dia Allah yang tengah dalam keadaan sebagai manusia dalam misi penyelamatan yang tidak mungkin dia lakukan kalau dia dalam keadaannya atau eksistensinya sebagai Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha perkasa. Itu tidak mungkin, karena siapa yang dapat bertemu dengan Tuhan muka dengan muka kalau dia tidak dihanguskan? Dia lebih panas dari matahari berbanding berapa juta kali misalkan. Dia lebih dingin dari es, dia pencipta seru sekalian alam. Sehingga untuk penyelamatan manusia, dia perlu menjadi manusia. Dan itu konsep yang Alkitab sendiri bangun, dan dia sendiri yang mengatakan hal itu. Nah, kalau kita tanya, kenapa Allah bisa jadi manusia? Apa yang tidak bisa Allah lakukan, Bang Suma? Segala sesuatu tidak ada yang mustahil, termasuk dalam konsep penyelamatan yang dia prakarsai sendiri. Konsep penyelamatan itu bukan manusia yang memprakarsai, bukan Yesus secara terpisah dari Allah, tapi Allah sendiri yang memprakarsai, menginisiasi bagaimana menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Karena dia tidak menginginkan kematian orang berdosa, melainkan pertobatannya agar mereka kembali ke jalan rencana yang telah ditetapkan supaya mereka diselamatkan. Nah, Allah membenci dosa, Yesus membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Itu sudah prinsip baku dalam kekristenan, Pak Suma. Sehingga kita perlu melihat ini rancangan secara global. Tidak ada tubrukan. Dalam kapasitasnya dia sebagai manusia penyelamat seperti yang dinubuatkan. Ada beberapa ayat di Alkitab yang mengatakan hal itu. Bahkan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu, 1 Timotius 3 ayat 16 itu, itu mengatakan bahwa dia telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dan penyembahan coba Pak Suma kalau belajar Alkitab sungguh-sungguh, adakah Yesus pernah menolak penyembahan kepada dia? Tidak ada, Pak. Dia menerima penyembahan itu karena memang dia Tuhan, dia Allah. Seperti itu contohnya. Jadi banyak hal yang perlu kita melihat di dalam perspektif kekristenan yang Alkitabiah secara murni, tidak dimix dengan perspektif Islami, Pak Suma. Tapi dengan demikian juga saya tetap menghormati, dan inilah kekayaan tafsir di ruang pencari ilmu, para pencari ilmu seperti Pak Suma dan teman-teman. Sehingga orang-orang dengan motif yang benar untuk mengkonfirmasi apa yang mereka punyai lewat pertanyaan-pertanyaan yang lahir, itu harus diapresiasi, apapun model pertanyaannya, gitu. Dan saya sangat senang karena punya pengalaman akhirnya berbicara dengan Pak Suma yang orang gambarkan kasar, brutal, dan sangat anarkis sebagai pengejek Kristen. Tapi saya alami dengan Pak Suma nggak seperti itu. Orangnya santun, orangnya bijak. Kita cuma pernah clash informasi ketika di YouTube pernah mau direncanakan live. Tapi kemudian setelah semua kesepakatan dengan Zulkifli kalau saya nggak salah, itu kemudian dibatalkan karena saya menginginkan Pak Suma live on cam. Tapi Pak Suma katanya nggak mau. Persoalannya cuma di situ. Lalu kemudian saya tidak lagi beredar-edar. Tapi ketika memang saya dalam kapasitas tidak bisa on cam dan tidak bisa memaksakan diri juga yang lain on cam, ya nggak masalah. Saya berbicara begini pun saya lihat bahwa ternyata teman-teman juga berbicara secara santun, menunjukkan bahwa Anda itu orang-orang Islam yang berpendidikan, punya ilmu, punya marwah yang layak diapresiasi, dan saya senang akan hal ini, Pak Suma.
Baik, 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 Pak. Mungkin Pak Pendeta masih ada waktu barangkali atau ada kesibukan atau masih bisa dialog sedikit, Pak? Pak, saya izin sebentar aja, saya akan balik. Mohon maaf karena mobil saya ternyata mengganggu ada parkiran di depan. Anak saya mau pulang, jadi mobilnya mesti keluar. Saya ambilkan dulu ini. Sebentar aja, Pak. Saya jeda sebentar ya. Mohon maaf ya, Pak Zuma dengan teman-teman. Saya Baik, baik. akan kembali ya. Baik, terima kasih Pak Joshua. Halo Pak JT. Iya. Sedikit ya teman-teman. Pak, kami di Kalibata nih Pak. Ya, Kalibata sama Uni ya. Oke. Sorry. Sorry. Oke, silakan. Lanjut. Pak, siapa di Kalibata? Saya sedang tidak di Kalibata, Pak. Saya di rumah yang satu, bukan di apartemen. Oh. Iya. Oh, bukan di Kalibata. Iya, aduh. Pak. Nggak, kami cuma kumpul di sini karena ada jemput si kawan. Kalau kasih tahu saya pasti di situ itu. Oh, kirain Bapak di sini mau ngajak sate. Oh, pasti kalau itu. Oke, siap. Mohon maaf, saya nggak ada perencanaan di situ tadinya karena saya ada di rumah yang satu. Maaf. Ya. Oke, sebentar ya, Pak. Sebentar. Oke, siap. Kita sebentar. Oke, baik. Silakan lanjut Bang Zuma. Iya. Saya tertarik dengan yang disampaikan oleh saudara kita tadi ya, Pendeta Joshua Tewu. Beliau juga banyak memberikan pandangan-pandangan tentang apa yang saya narasikan tadi, dan ya itu dia, karena saya seorang muslim, logika saya upayakan untuk nyampe kepada apa yang dijelaskan. Namun ya seperti itu, mungkin karena memang saya muslim sampai narasi yang dibangun itu belum sampai kepada poin sebagaimana yang saya inginkan. Dalam arti kata bahwasanya saya pingin gitu loh, bahwa Yesus itu betul-betul adalah Tuhan yang kemudian memberikan sebuah janji kepada teman-teman Kristen, dan saya salah ketika saya mengatakan bahwasanya Kristen ini adalah sebuah agama yang dibentuk tanpa sepengetahuan Yesus itu sendiri. Nah, mungkin nanti kalau misalnya Pak Pendeta yang kita hormati ini masih mau hadir, karena beliau saya yakin beliau nggak nyangka kalau akan berdialog dengan kita sampai sejauh ini. Bang Zuma. Iya. Tapi ada isinya loh yang disampaikan oleh Pak Joshua Tewu tadi itu. Ya, gimana deh? Satu yang saya tangkap tadi yang berisi ya, bahwa PL atau Perjanjian Lama itu, Torah itu adalah brosur. Nah, ini yang paling saya ingat dari apa yang dia sampaikan tadi. Nah, kalau saya ditanya tentang itu, atau saya diminta untuk menanggapi hal itu, inilah beratnya, sehingga saya itu katakan saya makin cinta kepada Yesus. Kenapa? Ajarannya semakin kita telaah lebih jauh berdasarkan Bible, itu semakin bersentuhan dengan Al-Quran. Dan teman-teman Kristen ketika dia membangun sebuah narasi, melahirkan sebuah pemahaman yang saya pahami, bahwasanya semakin membuat jurang pemisah antara Kristen dengan Yesus itu sendiri. Contoh misalnya, ketika dikatakan Torah itu adalah brosur, kita melihat saya nih di dalam 1 Raja-Raja 2 nomor 3 misalnya, lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan. Ini perintah. Hukumnya dalam Islam itu wajib. Segala sesuatu yang hukumnya wajib ketika ditinggalkan dosa. Perintahnya, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya, seperti yang tertulis di dalam hukum Musa. Tapi saudara kita tadi mengatakan hukum Musa itu, yang ada di hukum Torah itu hanya brosur. Sementara Tuhan memerintahkan wajib hukumnya. Nah, sekarang yang mana yang harus kita ikuti dan kita percayai? Perintah Tuhannya atau apa yang dikatakan oleh brosurnya, yang dikatakan brosur? Sedangkan kalau kita berbicara, itu tadi yang berbicara adalah kitab di luar daripada yang dituliskan oleh Nabi Musa dalam pandangan teman Kristen. Lalu bagaimana yang dituliskan Musa? Misalnya di dalam Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan. Wajib. Ini lagi-lagi pandangan Islam. Kita kan bukan, mereka sahabat kita ini kan bukan Islam. Jadi cara pandang kita menyikapi sebuah perintah dengan mereka mungkin berbeda. Kalau umat Islam menyikapi ini, harus engkau mengasihi Tuhan, maka kedudukannya wajib.
Dengan cara apa? Nah itu, dengan cara apa kita mengasihi? Ternyata data itu menerangkan dengan cara melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap dia, dengan senantiasa berpegang pada ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Nah, di mana termaktub itu? Di hukum Taurat. Tapi ternyata hukum Taurat itu hanya brosur. Nah iya, makanya kalau ada kawan-kawan yang mengatakan tadi tidak ada poin yang bisa diambil dari apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Joshua Tewu itu, saya tegaskan lagi, ada poinnya tadi ya, bahwa PL itu adalah brosur. Nah, mungkin tahun 2024 nanti jadi spanduk. Ya, terus gini, teman-teman. Gambarnya kan? Adinda, tolong sedikit dari saya gitu ya. Nah, untuk menyelisih apa yang kemudian diterangkan di dalam 1 Raja-Raja 2 nomor 3, Ulangan 11 nomor 1, atau kita tambah 1 poin Yosua 1 nomor 7, bagaimana kemudian perintahnya kepada Bani Israel agar jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, melainkan tetap teguh terhadap pengajaran Musa. Itu kemudian kita melihat bagaimana dia mengambil contoh Thomas di dalam Yohanes 20 nomor 28. Di situ memang dikatakan bahwasanya avekrite Thomas kai eipen otomatis. Ho kurios. Nah, ini yang harus tapi saya rasa pendeta ini paham sampai ke sana. Thomas mengatakan kurios. Artinya kalau dia mengatakan kurios dan juga mengatakan theos, sama sekali itu tidak merujuk kepada Yesus. Kenapa saya mengatakan di sini? Karena jelas sekali pada data Yohanes 20 nomor 28 ini, kata kurios dan juga kata theos ini itu menggunakan bentuk nominatif. Artinya, saya sebagai orang Makassar nih, ya, paham betul bahwa untuk subjek yang dibicarakan tidak ada di tempat. Berarti Thomas tidak sedang berbicara dengan oknum yang ada di depannya sebagai ungkapan bahasa tadi. Kurios, ho theos. Tapi merujuk kepada oknum yang ada di luar sana. Makanya Yesus nggak menampik, Yesus tidak menolak, Yesus tidak mengatakan, oh aku bukan theos, oh aku bukan kurios. Yesus tidak menampik itu. Kenapa? Karena Yesus paham sekali kata kurios dan theos itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk sang dia yang telah mengutus dirinya. Contoh misalnya di dalam Matius 27 nomor 63. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Nah, kata Tuhan di sini itu kurie. Artinya itu subjeknya jelas merujuk kepada Yesus, bukan kepada esensi di luar Yesus yang mengatakan kurios tadi. Ini kurie artinya merujuk kepada dirinya. Maka akan berubah kemudian dari nominatif ke vokatif. Dan saya rasa seorang pendeta terpelajar seperti Pak Pendeta Joshua Tewu itu pasti ngerti. Bukan kurios, tapi kurie yang harus ditujukan kepada Yesus ketika Thomas mengatakan, oh Yesus itulah Tuhannya, Yesus itulah Allahnya, Yesus itulah pencipta langit dan buminya. Tapi faktanya tidak. Dia mengatakan kurios, bukan kurie. Dia mengatakan theos, bukan kepada theon dan seterusnya. Ini artinya bahwa Yohanes 20 nomor 28, Yesusnya ada di depan Thomas. Sementara kenapa Thomas tidak mengatakan kurie, malah mengatakan kurios? Artinya Thomas menisbahkan kata kurios itu merujuk kepada esensi yang ada di langit, bukan yang ada di depannya. Andai saja kata Tuhan dan kata Allah itu ditujukan kepada Yesus, maka jelas sekali Thomas akan mengatakan kurie, bukan kurios. Sorry, ini adalah saya udah masuk ya. Oke, thank you. Silakan Pak Pendeta. Pertama soal hukum Taurat, bahwa kalau Anda membuat semacam penghakiman bahwa saya salah dan tanda kutip bahasa saya sadis mengatakan hukum Taurat sebagai brosur, itu sah-sah saja persepsi Anda, tetapi itu sangat menyesatkan publik, Pak Suma, bahwa Anda tidak bisa memaksakan perspektif Islami untuk diterima dalam perspektif Kristen yang mengatakan bahwa hukum Taurat punya masa berlaku sampai pada Kristus datang. Setelah itu bukan lagi hukum Taurat pemberlakuannya, tapi hukum kasih. Dan perintah itu harus dilakukan sampai yang dinubuatkan dalam hukum Taurat itu tiba, yaitu Yesus. Dan sejak itu tidak lagi menggunakan prinsip perjanjian lama. Anda mengatakan bahwa Al-Quran adalah semacam
buah reformasi. Artinya Al-Quran yang harus dirujuk. Nah sekarang kalau saya bicara bahwa perjanjian baru ajaran Yesus itu merupakan ukuran, bukan lagi perjanjian lama, kok Anda tidak bisa terima? Itu pemaksaan seperti ini yang saya katakan menyesatkan publik, Pak Suma, dengan penuh hormat ya. Termasuk ketika Anda mengatakan soal narasi yang Anda bangun tentang penyembahan Thomas, dan Anda mau mengatakan bahwa konsep pemahaman kami salah, Alkitab yang dihasilkan dalam terjemahan bahasa Indonesia oleh para pakar di Lembaga Alkitab Indonesia itu bukan pakar ecek-ecek, Pak Suma. Tapi itu orang-orang yang sudah teruji kepakarannya di seluruh dunia yang berkumpul dalam keahlian masing-masing, ahli sejarah, ahli arkeologi, ahli bahasa, dan sebagainya. Bukan sempalan, Pak. Dan Anda tidak bisa mengukur bahwa apa yang dihasilkan dalam Alkitab perjanjian Alkitab dalam bahasa Indonesia, teks bahasa Indonesia, itu salah dan harus kembali ke bahasa aslinya. Anda tidak punya hak itu, Anda tidak punya dasar kepakaran seperti itu, Pak Suma. Sehingga Anda tidak berhak mengukur apalagi menghakimi pemahaman Alkitabiah yang lahir dari teks Alkitab yang sudah diadaptasi di dalam konteks bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk menuntun orang Indonesia mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, agar orang-orang Indonesia termasuk Anda bisa percaya Yesus sebagai Tuhan. Ketika Anda bertobat dan percaya Yesus, Anda itu diselamatkan. Itu maksudnya, Pak Suma. Baik. Terima kasih Pak Pendeta. Sekali lagi saya minta maaf, itu narasi internal yang kubangun tadi setelah Pak Pendeta keluar dari sini sejenak. Ya, bukan di depan Pak Pendeta, namun ternyata Pak Pendeta itu nyimak. Jadi gini, Pak. Kenapa saya mengatakan itu? Bukan dilandaskan kepada Al-Quran. Kalau landasannya kepada Al-Quran itu tadi, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Lagi-lagi reformasi berbicara tentang Orde Lama dan Orde Baru. Nah, tetapi yang saya jadikan acuan adalah pernyataan Yesus yang konon diimani oleh sahabat-sahabat Kristen saya. Lukas 16 misalnya, di nomor 17-nya, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Kalau kita menarasikan secara bahasa Jangan Indonesia, dipotong, Pak Suma. Itu belum selesai ayat itu. Sampai semuanya digenapi. itu kalau yang sudah digenapi, Pak. mohon maaf Pak. Yesus. Gitu Itu yang tertulis di dalam Matius 5. Yang saya baca ini Lukas 16 nomor 17. Itu berbeda datanya, Pak. Kalau Ya. di Matius 16 nomor 17 itu hanya sampai kepada kata eimi, atau kata yang kemudian disebut de, atau disebut dengan kata dalam bahasa Yunani itu pipto. Coba Pipto sebutkan itu aja. batal. Sebutkan dalam bahasa Indonesia-nya. Bapak baca bahasa Indonesia supaya Oke. semua orang juga dengar. Iya, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Berakhir pada kata pipto dalam bahasa Yunani. Jadi tidak ada kelanjutannya di ayat 17 nomor Lukas 16 itu, Pak. Yang Anda maksud 16, itu adalah Matius 5 gitu. Satu-satu, Iya. Pak, supaya saya jelaskan langsung. Lukas 16 Oke. Nomor 17. ayat 17. Oke. Baik. Saya lihat dulu. Oke. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Oke. Terus Matius Iya. 5 ayat 18 padanannya. Bukan yang kurangnya, itu dalam hukum pemahaman Alkitabiah. Nah, Anda mengambil ayat yang satu, tapi tidak tidak mau mengangkat kelengkapan dari referensi ayat itu. Nah, semuanya sudah digenapi, Pak Zuma, gitu, di dalam diri Yesus. Jadi apa yang perlu lagi? Tidak, hukum Taurat sudah sempurna di dalam Yesus, sudah digenapi. Nah, perintah itu sudah dipenuhkan, Pak. Bang Zuma, langsung tanyain datanya aja, Bang. Pak Joshua, Itu. Datanya yang- itu, Bang. Enggak, sampean tadi mengatakan kalau ada dua ayat berbeda, satu lengkap dan satu itu kurang, harus pakai yang lengkap itu datanya pakai
apa gitu? Matius Apakah 5 ada ayat ilmunya? 18 itu, Pak. Matius 5 ayat 18 itu, mulai dari ayat 17 itu kan tadi Bang Suma merujuk ke situ. Tapi tidak dibaca selengkapnya. Ayat yang bersamaan dengan itu harus diambil yang lengkapnya. Dikatakan Iya. sini, ayat 17 mengatakan, coba ya. Jangan Saya tanya ilmunya, Pak, bukan ayatnya. Kalau ayatnya kita mungkin lebih hafal gitu. Saya tanya ilmu untuk membandingkan ketika ada dua ayat, satunya lengkap, satunya kurang, harus dipilih yang lengkap. Itu validasi dari siapa gitu? validasi dari hukum orang-orang Kristen memahami firman Tuhan. Gitu loh, Pak. Nah, Anda mau cari datanya apa? Data itu kalau bicara ada ayatnya apa enggak? Itu loh. Ini ayatnya kita kumpulkan. Gitu loh. Lanjut dulu, Bang Zuma. Setelah Kalau ini Anda ambil ayat yang hanya sebagiannya, padahal ada ayat lain yang menerangkan itu, Ya, ada Bapak, Pak. padanannya, Siap, siap, Pak. itu tidak lengkap, Pak. Itu tidak fair Oke. namanya. Lanjut Tapi dulu, itu kan Bang Zuma. kita Setelah suci, ini, setelah Tunggu, ini saya tapi itu minta kita waktu. kok bisa nggak lengkap gitu? Aneh juga gitu. Kok waktu ada- kanonisasi Bukan begitu kok, Julius. Bukan tidak lengkap. kenapa nggak disingkirkan saja? Kan karena ada itu kesempatan kan saat kanonisasi ada- untuk menyaring mana yang masuk. Oh, tidak begitu cara berpikirnya. Karena apa? Injil Matius ditulis oleh orang berbeda, Injil Lukas ditulis orang berbeda dengan persepsi perspektif yang berbeda, tetapi muatannya, kontennya sama. Itu melengkapi, itu namanya menyempurnakan. Yang Tapi satu saat kanonisasi menerangkan yang kan- lain. Setuju. Tapi waktu kanonisasi kan ada kesempatan, Pak, untuk menyaring, Pak. Anda nggak Kanonisasi mengerti. itu kan tujuannya adalah menyaring mana yang masuk, mana jadi tidak gini, masuk. ngerti apa- Kalau jadi dirasa gini, ini tidak lengkap, apa ya yang udah tinggalin. dimaksudkan dengan kanonisasi. Pengkanonisasi Jadi gini. itu bukan berbicara tentang apa persyaratan mutlak membuang hukum, membuang teologi dan sebagainya. Enggak. Ya, jadi gini teman-teman Muslim, sedikit Pak Pendeta. Ya, Jadi kita mengambil pandangan kita terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Allah kemudian menarasikan bagaimana Allah menciptakan manusia. Di ayat yang satu mengatakan dari tanah, di ayat satu mengatakan dari air. Kita anggaplah seperti itu fenomena yang terjadi pada malam hari ini. Jadi kita nggak boleh mengatakan kenapa nggak dihilangkan aja, karena itu nggak lengkap. Mungkin tadi narasinya oleh Pak Pendeta itu ketika saya membacakan Lukas 16 nomor 17, Pak Pendeta dia memikirkan Matius 5 nomor 18 sehingga ada sesuatu yang kemudian dikatakan tidak lengkap gitu. Itu maksudnya. Ada miskomunikasi sedikit, Bang. Oke. Namun gini, Pak. Ketika Bapak mengatakan di dalam Matius 5 nomor 18 harus kemudian semuanya terjadi. Ya, terjadi di sini artinya genomai. Genomai ini artinya semuanya pas. Itu bukan berarti yang dimaksud adalah ketika Yesus itu mati di salib, Pak. Tapi harus kembali kepada anak kalimat dan induk kalimatnya. Apa itu? Bumi, langit. Sama dengan lenyap. Ketika bumi dan langit itu lenyap, barulah kemudian hukum Taurat itu bisa dihilangkan. Apa korelasinya? Coba kita lihat yang saya bacakan tadi, Lukas 16 nomor 17. begitu, Pak Suma, enggak begitu. Itu Anda salah paham terhadap ayat itu. Oke, saya salah paham. Karena Oke, begini, silakan. Pak Suma, saya terangkan ya, bahwa Baik. yang dimaksud itu adalah konten dari nubuatan itu. Isi Taurat itu menuntut penebusan manusia. Langit dan bumi itu instrumen untuk mengikuti seluruh rencana Tuhan bagi penebusan manusia berdosa lewat Kristus Yesus. Jadi bukan penggal-penggalan, sub kalimat-kalimat lalu kemudian hubungkan dengan alam dan sebagainya. Bukan begitu. Semua berbicara tentang satu konsentrasi rencana Tuhan bagi penyelamatan manusia, di mana semua instrumen dunia ini harus mengikuti itu. Itu loh. Dan itu sudah digenapi oleh Yesus secara sempurna. Oke, baik. Sedikit lagi dari saya, Pak Pendeta. Silakan. Saya sangat menghargai ya. Saya nambahi, Bang, ya setelah ini, Bang. Ya, saya sangat menghargai itu. Lagi-lagi saya mengatakan saya berdiri di sini hanya sebagai seorang Muslim, bukan sebagai seorang Kristiani yang kemudian menyelisih pendetanya, bukan. Jadi ketika ada pandangan yang berbeda itu wajar. Jangan menjadikan kemudian seperti saya dengan teman-teman Kristen lainnya itu nyahut-nyahutan oleh karena adanya tendensi saling ingin mengunggulkan argumentasi. Oh, tidak, Karena tidak. Bapak adalah seorang pendeta yang saya hormati. Gini, Pak, ketika Bapak mengatakan hal yang Bapak ucapkan terakhir tadi, Yesus itu menggenapi dan menggenapi, sehingga dunia harus tahu seperti apa kemudian ini. Tapi yang saya temukan sebagai seorang Muslim di dalam belajar Bible, Yesus datang, dia menjajakan keselamatan itu hanya dengan mentaati perintah Tuhan. Bahkan, Pak, yang saya temukan di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus itu justru memerintahkan orang melakukan persembahan seperti persembahan Nabi Musa.
Dan tidak pernah kemudian dia mengatakan persembahan seperti yang diimani teman Kristen. Malah nih, terakhir dari saya, malah nih Pak, ketika kita melihat pernyataan iblis di dalam Matius 4, ketika dikatakan ada tertulis, Tuhan akan mengirim malaikat untuk menantang engkau ketika engkau itu adalah anak Theos. Ya, ada tertulis bahwa dia akan menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Saya sebagai orang yang belajar, saya selidiki kitab Bapak dan memang ada tertulis. Tertulisnya di Mazmur 91 bahwa mengirim, menantang anak Tuhan di tangannya supaya kaki anak Tuhan ini tidak terantuk kepada batu. Betul iblis ini. Tapi ketika kemudian saya melihat di dalam Lukas 24 nomor 44 sampai nomor 46, ketika Yesus mengatakan ada tertulis di Mazmur, tertulis di Mazmur di Torah, tertulis di Mazmur di Torah, lalu kemudian dikatakan dalam kitab para nabi bahwa dia akan bangkit, dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang-orang mati. Saya cari bolak-balik Pak dari Kejadian sampai Wahyu, saya tidak menemukan itu tertulis. Artinya gini, iblis itu lebih akurat pemberitaannya daripada, mohon maaf, daripada apa yang dikatakan oleh Yesus. Atau Lukas dalam memberi catatan ini tidak menemukan data itu di dalam kitabnya orang Yahudi, sehingga ada ketimpangan yang terjadi. Nah inilah makanya saya katakan ketika Bapak mengatakan kesempurnaan itu adalah ketika Yesus itu sudah disalibkan di atas tiang salib. Saya tidak menemukan poin-poin ini, kecuali dari iman Kristen yang harus saya hormati, yang saya harus junjung tinggi bahwa itu adalah konsep keyakinan, nggak boleh diganggu-gugat. Tapi dialog itu harus tetap dibangun. Saya kira begitu Pak Pendeta dari saya. Lukas 24 nomor 44 sampai nomor 26 itu mungkin besok hari atau lusa atau tahun depan Pak Pendeta masih mau berdialog dengan saya, sekiranya data itu sudah bisa disajikan, agar kiranya saya menggugurkan konsep yang saya imani, yang saya pahami tentang agama saudara-saudara saya. Demikian Pak, silakan. Baik, baik. Tenang Pak Pendeta ya. Sebentar. Saya di sini sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, bahwa Alkitab itu dibuat oleh para pakar. Betul, di Kristen itu banyak pakar. Misalnya Yusuf Manubulu itu pakar Bukan tipu-tipu. dibuat dalam pengertian apa ya, itu diterjemahkan oleh berbagai pakar berdasarkan keilmuan mereka masing-masing, bukan dibuat. Beda lagi persepsi nanti kalau Oke, baik. Maka karena terlalu banyak pakar di dalam Kristen, makanya kitab-kitab Anda itu Pak banyak kontradiksi. Salah, Anda ya, salah. ada kontradiksi yang sederhana, yang biasa, ada pula yang serius. Premis berpikir Nah, contoh salah. misalnya seperti ini ya. Maaf Pak Tidak usah Pendeta. dilanjutkan karena sudah salah cara berpikir Anda. Bukan para pakar yang buat Alkitab, itu yang buat Alkitab Tuhan, bukan pakar. Nah, ini saya narasinya berdasarkan narasi Anda tadi. Loh, Pak. kok jadi Tidak, Tuhan yang salah. buat Pak? Tapi kan saya sudah itu jelaskan kenapa Anda bukan bertahan dengan apa yang Anda nomisasi, salah Pak. pahami. Enggak, ini bukan narasi saya baru. jelaskan bahwa tidak begitu maksud saya, Anda tidak lagi boleh berpijak pada apa yang Anda salah tafsir. Itu tidak Oke, fair. terserahlah siapa. Enggak pakar ya. Berarti ditarik ya narasi pakar tadi itu ya. Tidak, saya tidak tarik. Penterjemahannya. Itu kita bicara Oke. bahwa Alkitab Oke, baik kita ke dalam bahasa penerjemahannya, Indonesia Pak. diterjemahkan Kita ke oleh terjemahannya. berbagai pakar dari berbagai disiplin ilmunya yang Oke, berpadu baik. menghasilkan terjemahan Oke, yang mantap. dapat Saya kunci dipegang. jawabannya Pak. Kunci. Saya kunci jawabannya. Ya, kita ke terjemahannya Pak ya. Saya katakan tadi dalam kitab Anda itu ada kontradiksi yang biasa, sederhana, sampai ke yang serius. Ini yang seriusnya ada Pak. Yang seriusnya misal Anda lihat di Ezra 2.5 dengan Nehemia 7.10. Dalam Ezra itu jumlah anak Arah itu tertulis berapa? 775 orang. Tetapi sebentar. dalam Nehemia berapa? Dituliskan oleh penerjemah 652 orang. Ini kalau Anda tanya sebentar, lompat sini, lompat sana, lari sini. Bukan, ini berdasarkan narasi Anda Pak. Ini tidak berbicara tentang dialog yang sehat. Kalau kita berbicara satu topik, kita selesaikan dulu. Baru kita lanjut ke topik yang berikutnya. Misalkan kayak Bang Suma, saya belum selesai menjawab, Anda sudah potong. Jadi seolah-olah apa yang dinarasikan Bang Suma itu benar semua. Enggak seperti itu, Bang. Enggak, saya membenarkan malah perkataan Anda. Bukan Bahwa gitu. penerjemah kitab Anda itu Saya berdasarkan harus para juga- pakar gitu. Saya harus menjelaskan dulu. Misalkan contoh Matius 8 ayat 4 itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ini Bang Suma tarik secara linier
apa yang harus diselesaikan dalam konteks hukum Taurat, lalu kemudian memaksakan orang-orang Kristen melakukan itu. Tidak itu, tidak begitu cara berpikirnya, tapi cuma menerangkan saya perlu menggali semua buktinya, menyodorkan kepada Anda, dan tidak cukup dengan dialog seperti ini, Pak. Nah, itu sebabnya ini diskusi seperti ini hanya untuk kita memberikan semacam pemahaman bahwa kekristenan itu Sedikit Pak ya, tadi saya sedikit hampir tergugah loh Pak dengan pernyataan jenengan yang sangat saya hormati ketika jenengan mengatakan Yesus Tuhan gara-gara Yesus membiarkan murid-muridnya menyembah Dia. Itu di ayat mana itu Pak? Saya kok baru tahu itu. Yohanes 20 ayat 28 Pak, 27 dan 28. Ketika Thomas sujud dan mengakui bahwa Yesus Tuhan, Yesus Allah dengan menyebut Yesus ya Tuhanku, ya Allahku. Dan Yesus meneguhkan penyembahan itu dengan berkata, karena kau sudah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Percaya apa? Apa yang diakui. Seperti itu. Itu konsep pemahaman Kristiani berdasarkan Alkitabnya. Oke, tidak apa-apa Pak. Itu sangat saya hormati jawaban jenengan Pak. Bapak Pendeta Jesua pernah baca original teksnya nggak Pak? Yunaninya? Saya mau kasih tahu, tidak ada gunanya Anda mau menyeret soal baca teks aslinya atau apanya semuanya. Karena semua bahasa Indonesia ini dalam terjemahan Alkitab itu bersumber dari bahasa asli yang sudah dikomunikasikan oleh para pakar bahasa di Lembaga Alkitab Indonesia yang kami percayai, yang sudah mewakili kontekstualisasi berpikir untuk orang-orang Indonesia bisa memahaminya. Konteksnya adalah bahwa orang bisa dibawa kepada pengenalan akan Tuhan secara baik dan benar, dan juru selamat tunggal selain Yesus tidak ada. Temanya itu. Kalau Anda perluas ke segala macam, itu nggak ada gunanya. Kalau Anda bilang begini, harus bahasa asli. Tidak semua orang Arab percaya Al-Quran. Padahal itu bahasa aslinya dari Al-Quran, dari bahasa Arab. Contohnya, orang Ibrani, bahasa perjanjian lama. Tidak semua orang Ibrani percaya Yesus, percaya Yahweh misalkan. Soalnya pun Yunani. Jadi tidak ada korelasinya pertanyaan Anda, Pak. Soalnya gini, Pak. Kalau kita sampai tidak tahu bahasa aslinya, meskipun sudah diterjemah para pakar, ini akan menyebabkan miskomunikasi, Pak. Maksudnya miskomunikasi begini loh, Pak. Miskomunikasi bagaimana, Pak? Berarti Anda juga harus meragukan terjemahan Al-Quran. Bentar Pak ya, saya jelaskan ya. Begitu perimbangannya Pak. Ini Pak, kalau sampai di dalam Yohanes ya 20:28 itu dimaknai menyembah Yesus, berarti dalam Kejadian 23 nomor 7 di sini dikatakan begini Pak. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het. Nah, ini kalau kita lihat antara original teks Kejadian 23 nomor 7 dengan Yohanes 20:28 itu sama menggunakan kata dalam Yunani ini Pak ya, proskuneo. Proskuneo ini bukan menyembah menjadi dituhankan Pak. Anda tunggu dulu Pak. Itu enggak bisa sama tunggu dulu. Beda konteksnya Pak. Anda tunggu dulu. Iya, saya jelaskan dulu Pak ya. Anak tangga Anda mau paksakan dengan anak manusia, itu enggak sama kata anak, tapi tidak bisa dikenakan dengan semua konteks. Itu yang saya bilang gagal pahamnya Anda. Di dalam Yunani kata sembah Yohanes dan Kejadian itu sama menggunakan proskuneo Pak. Ya. Nah, ini maknanya bukan penyembahan sebagai Tuhan, Pak. Ini maknanya bersujud untuk penghormatan, karena kalau dimaknai penyembahan sebagai Tuhan, maka miskomunikasinya Abraham sedang menyembah Bani Het nanti, Pak.
Karena di sini sama-sama menggunakan original teks proskuneo, Pak. Tidak bisa Anda Gitu. linear seperti itu, Pak. Tidak bisa Anda mengeneralisasi kata proskuneo untuk semua konteks. Bisa Loh. dengan berbagai macam konteks. Ada, monggo disodorkan, Dalam Pak. konteks itu. Di mana saya harus buka bahwa Yunani proskuneo itu bisa bermakna sujud penghormatan sebagai Abraham kepada Bani Ya. Het, dan sujud bermakna penyembahan sebagai Tuhan. Di mana datanya itu, Pak? Alkitab, datanya adalah Alkitab. Baca seluruh Alkitab supaya Anda paham dengan baik dan benar. Saya mohon Oke, maaf, Pak. Saya mau beli obat dulu, Pak. Lanjut. saya sudah ditunggu, Pak. Mohon maaf karena ini berkembang. Saya tidak. Tadi mau beli obat terus. Nih saya jual selompak nih, Bang. Waktu Iya. Oke, Pak Pendeta Joshua Teu, terima kasih banyak Pak atas kehadirannya di sini. Iya. Saya mewakili adik-adik saya Bang Suma, mengucapkan terima kasih. Saya juga Sama-sama. mengucapkan terima kasih kalau kita Baik, Pak, berbicara baik. seperti ini semata-mata hanya untuk bertukar pemahaman Ya, betul, saja. betul. Gitu. Iya, benar, Dan benar, Pak. no Ya, personal feeling ya, no hard feeling. Yes. Terima kasih oke. Pak Thank you. Joshua. Terima kasih ya, Sering mampir Pak ini ya Pak Joshua ya. Baik. Terima kasih Pak Baik. Joshua. Mohon maaf Pak ya. Sama-sama Pak. Iya. Saya juga mohon Sering-sering maaf. ke sini Pak. Nih, siap. Kita bisa ngobrol lebih jauh nanti ya. Oke. Oke, Mohon maaf, baik, Pak, Pak. Baik. sekarang, Pak. Iya. Terima Sehat kasih. selalu Pak Pendeta. Baik, baik. Sama-sama Bang Suma, Tuhan berkati. Sama-sama. Shalom. Iya, siap. Salam. Ya, kita telah mendengarkan bagaimana diskusi yang sangat luar biasa ini. Kita bersyukur kalau Pendeta Joshua Teu yang mewakili umat Kristen dapat menjawab dengan jelas, lugas, dan berkualitas. Semoga 5 orang apologet Islam ini akan semakin mengerti dan memahami hakikat daripada kehadiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat manusia, yang sesungguhnya Dia adalah Allah yang menyatakan dirinya. Terima kasih buat kesediaan saudara-saudara untuk menyaksikan video ini sampai selesai, dan kiranya video ini boleh menjadi berkat serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita tentang Kristologi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.